Saya Dwi Amelia, 12 MIPA 1, nomor absen 10, SMA Warga Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teknik memukul dalam permainan bulu tangkis. Pengertian bulu tangkis. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bulu tangkis dimainkan oleh sedikitnya 2 orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Permainan dikatakan menang apabila mendapatkan 21 poin terlebih dahulu. Sejarah singkat bulu tangkis. Olahraga yang dimana pemainnya menggunakan raket dan kok pada awal berkembangnya sekitar 200 tahun lalu di Mesir. Nenek moyang dari permainan bulu tangkis ini adalah permainan yang berasal dari Tionghoa bernama Jianzi, yang dimana cara memainkannya menggunakan bola namun tidak menggunakan raket seperti sekarang. Pada zaman pertengahan di Inggris, permainan bulu tangkis ini mulai dimainkan oleh anak-anak yang dulu disebut dengan sebutan battledores atau shuttlecocks. Pada waktu itu, mereka bermain dengan menggunakan alat pemukul yang terbuat dari dayung atau tongkat. Kepopuleran bulu tangkis terus berkembang hingga pada tahun 1854, olahraga ini muncul di salah satu majalah London yang bernama Punch. Teknik permainan bulu tangkis. Seperti haknya permainan yang lain, dalam permainan bulu tangkis juga terdapat berbagai macam teknik yang harus dikuasai pemainnya, yang berfungsi untuk menjadi modal awal atau dasar untuk menjadi seorang pemain bulu tangkis yang handal dan profesional. Cara memegang raket. Yang pertama dengan cara forehand grip. Caranya yaitu pegang raket dengan menggunakan tangan kanan dan posisi kepala raket menyamping. Raket dipegang seperti sedang berjabat tangan. Bentuk V. Tangan diletakkan pada bagian gagang raket. 3 jari, yakni jari tengah, jari manis, jari kelingking menggenggam raket, sementara jari telunjuk agak terpisah. Posisikan ibu jari di antara 3 jari dan telunjuk. Kemudian teknik memegang backhand grip. Teknik ini dengan geser V, tangan ke arah dalam, kemudian bantalan jempol berada pada pegangan raket yang lebar. Teknik footwork. Fungsi dari gerakan footwork terdiri sendiri yaitu sebagai penyangga tubuh supaya badan dapat ditempatkan dalam posisi yang sangat memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Sehingga agar pukulan dapat dengan lancar dilakukan, posisi dari pemain haruslah tepat sekaligus memiliki kecepatan gerak. Kecepatan gerak kaki ini tidak bisa dicapai apabila gerakan kaki tidak teratur. Kemudian teknik hitting position. Posisi dalam memukul kok juga biasa disebut sebagai preparation. Waktu yang ada sebelum masa persiapan juga akan dipakai untuk menentukan pukulan mana yang akan digunakan nantinya. Oleh karena itu, posisi persiapan ini sangatlah penting untuk dilakukan dengan baik dalam upaya menghasilkan pukulan yang berkualitas. Kemudian teknik servis. Di sini saya memiliki video yang akan saya tampilkan.
Servis merupakan pukulan yang pertama kali dilakukan untuk mengawali permainan bulu tangkis. Servis ini juga digunakan setelah pukulan mati. Jika dalam melakukan servis salah, maka hal itu akan memberi keuntungan kepada pihak lawan dan menambah poin di pihak lawan. Teknik jenis ini wajib mendapatkan perhatian utama sebelum memberikan teknik lainnya dalam permainan bulu tangkis. Servis ini terbagi atas 3 macam, yaitu servis pendek, servis tinggi, dan flick atau servis setengah tinggi. Yang pertama, servis forehand. Servis forehand pendek. Adapun tujuan dari servis ini yaitu untuk memaksa lawan supaya tidak bisa melakukan serangan, sehingga otomatis lawan akan berada di posisi pertahanan. Cara melakukan forehand pendek yaitu kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek. Kemudian saat daun raket berkenaan dengan kok, posisi siku dalam keadaan bengkok dengan tujuan untuk menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan. Kemudian, serta perhatikan peralihan titik berat badan kalian. Di sini, saya memiliki video teknik forehand dan backhand, tapi untuk loop. Anyone's in this situation. Anyone's in this situation. Kemudian servis forehand tinggi. Servis ini biasanya digunakan pada waktu permainan tunggal berlangsung. Caranya yaitu konsentrasi penuh dengan kok yang akan dipukul. Kok dipukul dengan sekuat mungkin. Fungsinya agar kok dapat melayang tinggi serta jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Buka kedua kaki selebar bahu pada saat memukul kok dan kedua kaki tersebut senantiasa kontak dengan lantai. Perhatikan gerakan dari ayunan raket tersebut. Diikuti dengan gerakan peralihan titik berat badan dari kaki belakang ke kaki depan yang harus berlangsung secara kontinu dan juga harmonis. Kemudian lakukan dengan sempurna. Servis backhand. Servis backhand yang biasanya digunakan pada permainan ganda. Cara untuk melakukan servis backhand ini: 1. Salah satu kaki berada di depan, ujung kaki kanan mengarah ke sasaran yang ditargetkan. Buka kedua kaki selebar pinggul, diikuti dengan lutut dibengkokkan, sementara siku badan tetap rileks dan dalam kondisi konsentrasi. Lalu ayunkan raket relatif pendek, sehingga nantinya kok hanya didorong dengan bantuan peralihan berat badan dari belakang. Tadi adalah teknik forehand. Kemudian ada teknik loop backhand. Anyone's in this situation. Anyone's in this situation.
Kemudian teknik smash. Di sini saya juga memiliki video teknik smash. Started shaking. I've known you for today. Started shaking. I've known you for today. Teknik smash ini jenis pukulan yang keras dan tajam dan menukik. Tujuan dari pukulan ini tak lain untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Salah satu manfaat dari pukulan smash ialah meningkatkan kualitas dalam permainan. Karena tadi saya sudah memberikan video bagaimana teknik smash, jadi saya tidak akan menerangkan cara dalam melakukan teknik smash. Kemudian teknik drop shot. Pukulan drop shot merupakan jenis pukulan yang meluncurkan kok ke daerah lawan sedekat mungkin dengan net. Karakteristik dari pukulan drop shot yaitu kok atau shuttlecock senantiasa jatuh di dekat jaring di daerah lapangan lawan. Jika bola atau kok jatuh dekat dengan net serta tidak melewati garis ganda, maka dapat dikatakan bahwa drop shot tersebut baik dan benar. Faktor yang mempengaruhi pukulan drop shot yaitu pegangan raket, gerakan kaki yang cepat, posisi badan, posisi perpindahan berat badan yang harmonis pada waktu memukul. Kemudian cara melakukan teknik pukulan drop shot bisa menggunakan pegangan forehand, posisi dan pegangan raket di samping, badan menyamping secara vertikal. Saat memukul bola harus terjadi perpindahan di antara beban badan dari kaki kanan menuju ke kiri. Badan harus selalu berada di belakang bola. Waktu perkenaan bola, tangan harus dalam posisi lurus menjangkau bola serta dorong dengan sentuhan halus. Kemudian raket mengikuti arah gerakan bola atau kok. Kemudian ada teknik netting. Netting merupakan sebuah pukulan pendek yang dilakukan di depan net serta diarahkan ke depan net di area lawan. Adapun karakteristik dari netting yaitu kok senantiasa jatuh bergulir sangat dekat dengan jaring atau net di area tim lawan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pukulan netting ini, antaranya koordinasi gerak kaki, lengan, keseimbangan tubuh, posisi raket, dan kok saat perkenaan, serta daya pukul. Nah, di sini ada beberapa cara untuk pukulan netting. Pegang raket menggunakan gaya forehand atau forehand net, sementara gaya backhand untuk backhand samping net atau jaring. Posisikan siku dengan kondisi agak bengkok serta pegelangan ditekuk sedikit ke belakang. Saat memukul, kaki kanan terletak di depan serta bola dipukul pada posisi setinggi mungkin. Saat sebelum perkenaan bola, buatlah tarikan kecil pada pergelangan tangan. Pukullah bola pada bagian lengkung tangan dan juga kiri, maksudnya lengkung kanan dan juga kiri, hingga pada bagian bawah bola. Akhir kepala raket sejajar atau menghadap dengan langit-langit. Kemudian teknik drive. Pukulan drive merupakan jenis pukulan yang cepat dan juga mendatar. Biasanya pukulan drive ini digunakan dalam permainan ganda. Pukulan drive memiliki tujuan untuk menghindari lawan menyerang. Pukulan drive ini juga disebut juga pukulan cepat atau sambaran cepat. Kemudian lapangan bulu tangkis. Dengan panjang badminton, lapangan 13,40 meter, lebar 6,10 meter, garis servis depan dari garis net 1,98 meter, garis servis tengah dari garis samping lapangan 3,5 meter, garis servis belakang untuk permainan ganda dari garis belakang lapangan 0,76 meter, garis samping permainan tunggal dari garis pinggir lapangan 0,46 meter, tinggi tiang 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter.
Sarana yang digunakan yang terpenting adalah kok dan raket, serta sepatu dan jersey pemain yang wajib digunakan oleh pemainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam olahraga.